Jangan lupa like, comment, and subscribe. Halo semua, kembali lagi bersama saya, Bento Tiku Padang di video pembelajaran. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu jenis-jenis paragraf. Nah, bagi kalian yang belum tahu apa itu jenis-jenis paragraf, mari kita belajar bersama. Dan bagi yang sudah mengetahui apa itu, tidak ada salahnya dong untuk apa itu. Yuk kita belajar bersama di video kali ini. Simak videonya. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam materi jenis-jenis paragraf. Apa saja sih jenis-jenis paragraf ini? Sebelum kita masuk materi inti, kita harus mengetahui apa itu paragraf. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok dan cara penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Nama lain dari paragraf adalah alinea. Apa sih pengertian paragraf menurut para ahli? Yang pertama, menurut Ramlan, paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Yang kedua, menurut Handayani, paragraf adalah serangkaian kalimat yang saling bertalian untuk membuat sebuah ide atau gagasan baru. Yang ketiga, menurut Wiyanto, paragraf merupakan sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan bersama-sama menjelaskan satu unit pokok pikiran. Jenis-jenis paragraf dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, berdasarkan posisi kalimat topik. Kalimat yang berisi gagasan utama paragraf adalah kalimat topik. Karena berisi gagasan utama itulah, keberadaan kalimat topik dan letak posisinya dalam paragraf menjadi penting. Posisi kalimat topik di dalam paragraf yang akan memberi warna tersendiri bagi sebuah paragraf. Yang kedua, berdasarkan gaya ekspresi atau cara pengungkapan. Suatu gagasan dapat diungkapkan dengan berbagai gaya, bergantung pada tujuan komunikasinya. Tujuan komunikasi yang berbeda pasti akan disampaikan dengan gaya pengungkapan yang berbeda pula. Yang ketiga, berdasarkan urutan. Pada umumnya, suatu kerangka terdiri atas tiga bagian, yaitu paragraf pembuka, paragraf isi, paragraf penutup. Ketiga jenis paragraf itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari struktur karangan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan jenis-jenis paragraf berdasarkan posisi kalimat topik. Secara umum, berdasarkan posisi kalimat topik terbagi menjadi 5, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf deduktif-induktif, paragraf ineratif, dan paragraf menyebar. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Seperti kita lihat contoh, awal dari paragraf tersebut saya garis bawahi karena hal itu merupakan termasuk dalam paragraf deduktif. Yang kedua adalah paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Secara garis besar, paragraf induktif mempunyai ciri-ciri yaitu diawali dengan penyebutan peristiwa-peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas dan merupakan pendukung gagasan utama. Kemudian menarik simpulan berdasarkan peristiwa-peristiwa khusus itu. Contoh paragraf induktif adalah sebagai berikut. Pada akhir kalimat, saya memberikan garis karena hal itu merupakan kalimat topik dari suatu paragraf tersebut. Yang ketiga adalah paragraf deduktif-induktif. Paragraf yang dimana kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Pada awal paragraf sudah diungkapkan topik masalahnya, lalu diperinci pada pertengahan paragraf, dan diakhiri dengan penekanan pada kalimat akhir suatu paragraf. Contoh paragraf deduktif-induktif seperti yang telah kita lihat. Pada awal paragraf, saya memberikan garis yang menandakan itu adalah topiknya. Tidak lupa di akhir paragraf saya juga memberikan garis karena hal itu merupakan topik dari paragraf tersebut. Yang keempat adalah paragraf ineratif.
Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Contoh paragraf ineratif seperti yang telah kita lihat. Pada pertengahan kalimat paragraf tersebut, saya memberikan garis, karena itu merupakan gagasan utamanya atau pokok kalimatnya. Yang terakhir atau yang kelima yaitu paragraf menyebar. Paragraf menyebar yaitu paragraf dengan pola yang tidak memiliki kalimat utama. Pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Seperti yang kita lihat contoh paragraf menyebar, saya tidak memberikan garis bawah dimanapun, karena pada paragraf tersebut tidak ada kalimat utamanya yang secara langsung disampaikan.